Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Safitri dari kelas PAII. Di sini saya akan menerangkan mengenai kriteria dan teknik pemeriksaan validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, alasan dan acuan. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Data yang diperoleh dari penelitian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan. Reliable menunjukkan derajat konsistensi, yaitu konsistensi data dalam interval dalam waktu tertentu. Dan objektif yaitu menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Hal yang penting dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif ialah berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Hal tersebut karena penelitian kualitatif menguji instrumennya untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Yang pertama, validitas internal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika dalam penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja tenaga pendidikan, maka data yang diperoleh juga berkenaan dengan etos kerja, bukan yang lainnya. Yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi di mana sampel itu diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan datanya benar, maka penelitian itu akan menjadi validitas eksternal yang tinggi. Yang ketiga, reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai stabilitas suatu informasi yang sedang diolah. Reliabilitas menunjukkan pada ketaatasan pengukuran dan ukuran yang digunakan. Pengetesan reliabilitas biasanya dilakukan melalui replikasi sebagaimana yang dilakukan terhadap pengukuran butiran ganjil genap dengan tes atau retest atau dalam korelasi dan paralel. Yang selanjutnya, B. Kriteria pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan. Konsep validitas dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah kredibilitas. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas tinggi terletak pada keberhasilan studi tersebut mencapai tujuannya, mengeksplorasi masalah, dan mendeskripsikannya. Hal ini merupakan kriteria utama untuk menilai tingkat kredibilitas data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Yang kedua, transferabilitas atau keteralihan. Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Keteralihan ini maksudnya yaitu sebagai keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna bahwa kebenaran empiris dipercaya memiliki keterkaitan dengan konteks. Oleh karena itu, peneliti kualitatif bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya sebagai bentuk pengalihan makna dan konteks. Yang ketiga, dependability atau ketergantungan. Kriteria ini merupakan suatu konstitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non-kualitatif. Pada cara non-kualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Konsep ketergantungan ini lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi konsep itu diperhitungkan segalanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri dan ditambah faktor yang lainnya. Yang keempat,
confirmability atau kepastian. Dalam uji confirmability yang dilakukan ialah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konformitas. Yang C, teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Peneliti adalah instrumen itu sendiri dan alat utama dalam penelitian. Karena itu, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam proses penelitian, terutama dalam pengumpulan data. Keikutsertaan yang dimaksudkan yaitu proses dan aktivitas di mana seseorang yang meneliti hadir bersama, mengamati, melihat, memahami, bahkan tinggal bersama objek yang diteliti dalam pengumpulan data. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Ketekunan merupakan sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh penelitian. Yang ketiga yaitu member check atau cek teman sejawat. Kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, diamati, dan ketepatan kesimpulan dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain kelompok, dari mana data dan informasi original dikumpulkan, atau bisa dikatakan dengan bertukar pendapat. Yang keempat, analisis kasus negatif. Kredibilitas data dapat dipercaya apabila sudah tidak ditemukan lagi hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun dengan melakukan analisis data pemaknaan hasil penelitian. Yang kelima, kecukupan referensi. Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan referensi yang tepat. Seperti contohnya yaitu data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman. Jadi bahan yang tercatat dan terekam dapat dijadikan sebagai patokan ketika menganalisis data. Yang keenam, triangulasi, yaitu menurut Norman Kaden-Zinn, ia mendefinisikan triangulasi merupakan sebuah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi dibagi menjadi 4, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Yang ketujuh, uraian rinci. Untuk menerapkan hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitiannya di tempat lain. Yang terakhir, dalam uji dependability, yaitu auditing, yang dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Auditing menunjukkan peranan para ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.